Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rina Mariska dengan IMA 1202418. Di video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan responsif praktikum pemrograman web dengan tema website pemesanan tiket konser atau paket konser. Jadi, saya tampilkan dulu hasil websitenya seperti ini. Kemudian saya akan jelaskan source code-nya. Jadi website ini dibuat menggunakan HTML untuk struktur, CSS buat tampilan, dan JavaScript buat fungsi interaktifnya. Dan yang saya buat dalam satu file index.html ini. Baik, saya akan jelaskan kodenya dari HTML sampai dengan JavaScript. Yang pertama, saya bikin struktur dasar HTML-nya seperti biasa, ada type HTML, digunakan supaya browser membaca file sebagai HTML5, ada HTML language ID, ini untuk menunjukkan bahasa website menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ada meta varset, type 8 yang digunakan supaya karakternya tampil dengan normal. Selanjutnya title ini digunakan untuk nama tab browser dengan judul TechConfess 2006. Selanjutnya masuk ke CSS. Di sini menggunakan text style. Jadi text style ini digunakan untuk menuliskan CSS langsung dalam file HTML. Lanjut masuk ke bagian styling body. Di sini menggunakan font family sans serif, background F0 F0 F0. Jadi font family ini digunakan sesuai dengan paket font family sans serif ini digunakan sesuai dengan yang ada di paket konser. Selanjutnya menggunakan background F0 F0 F0. Ini digunakan untuk memberi warna abu muda pada backgroundnya. Lanjut ke bagian styling container. Di sini kontainer ini digunakan untuk membungkus seluruh isi websitenya. Jadi fungsinya yang pertama ada width 800 pixel, ini untuk menentukan lebar website, margin auto supaya kontainernya berada di tengah, ada backgroundnya menggunakan warna putih, kemudian padding memberi jarak isi dengan tepi, lalu ada border radius juga untuk membuat sudut lengkung, dan box shadow buat memberi bayangan. Lanjut, ini styling judulnya. Jadi text align ini center ini digunakan untuk membuat judul supaya berada di tengah. Lalu ada margin bottom untuk memberi jarak ke bawah. Lalu next ke styling gambar. Di sini menggunakan width 100 ini untuk membuat gambar ini memenuhi dengan kontainernya. Lalu ada border radius membuat sudut melengkung sebesar 10 pixel. Kemudian ada masuk ke styling subtitle. Di sini subtitle ini digunakan untuk mengatur posisi teks, warna, ukuran font, dan jarak. Selanjutnya masuk ke styling section. Di sini section ini digunakan untuk membungkus informasi event, tabel tiket, dan form. Lalu ada styling judul sectionnya. Jadi ini digunakan supaya judul sectionnya tidak terlalu turun. Lalu ada styling paragraf. Ini menggunakan font size 14 pixel dan colornya 333. Ini untuk mengatur ukuran dan warna teks dari paragrafnya. Lalu ada styling order list. Di sini menggunakan padding left yang memberi jarak nomor list dari kiri sebesar 18 pixel. Ada font size-nya juga 14 pixel. Untuk mengatur ukuran tulisan, lalu ada styling table. Di sini menggunakan width 100 untuk membuat table full container seperti halnya dengan gambar. Lalu ada border collapse ini untuk menyatukan garis table. Lalu ada styling header table menggunakan background 2D 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 ini untuk dan colornya white ini untuk agar headernya ini dibuat hitam dengan tulisannya putih seperti itu. Lalu ada styling isi table. Di sini padding memberi jarak isi table. Lalu ada text align center ini untuk membuat tulisan rata tengah, border membuat garis tebal, dan font size ukuran fontnya sebesar 14 pixel. Lalu ada styling button digunakan untuk mengatur tampilan tombolnya. Di sini untuk button plus ini menggunakan background warna hijau, diberi warna hijau, lalu ada button minus diberi warna merah. Lalu ada styling input di sini digunakan untuk mengatur tampilan input formnya. Lalu ada tombol checkout. Sini untuk tombol checkout ini diberi warna orange dan tombol reset ini diberi warna abu. Lalu ada styling summary. Jadi di styling summary ini backgroundnya hijau muda dan di setting display none ini supaya awalnya disembunyikan. Lanjut ditutup dengan text style, lalu balik lagi ke HTML. Jadi di sini menggunakan tag body. Jadi digunakan tag body ini digunakan untuk seluruh isi website. Lalu ada kontainer utamanya juga, div class container ini untuk membungkus seluruh isi websitenya.
Jadi untuk judul websitenya sini menggunakan judul TechConfest 2026 untuk heading utamanya. Lalu menggunakan image source, tag image source ini untuk menampilkan gambar konser yang saya dapat dari internet. Selanjutnya ada subtitle di sini untuk menampilkan tanggal dan lokasi konser seperti di sini. Contohnya ini ya yang ini. Oke. Lalu di bagian informasi event, di sini section ini berisi section ini tuh berisi deskripsi konser dan langkah-langkah pemesanan tiket yang ada di bagian ini. Duh, oke. Nah, ini deskripsinya. Lalu di sini untuk langkah-langkah pemesanan tiketnya. Selanjutnya untuk langkahnya saya juga menggunakan order list agar muncul nomor urut otomatis seperti ini yang ada di contoh. Oke. Selanjutnya menggunakan tag table juga ini digunakan untuk membuat table tiketnya. Lalu ada header table, ini untuk judul kolom table. Lalu ada TD VIP TD ini untuk digunakan untuk mengisi data tabelnya. Jadi tabel ini tuh tabel-tabel di sini tuh memiliki kolom nomor, kategori, harga, jumlah, dan aksi. Lalu kategori tiketnya itu terdiri dari VIP, reguler, dan festival. Sorry. Oke. Jadi untuk ini ada nomor, terus kategori, harga, dan TD ID VIP 0 TD ini digunakan supaya JavaScript bisa mengambil jumlah tiket. Selanjutnya ada tombol plus dan minus. Jadi di kolom aksi ini saya membuat tombol hijau untuk menambah tiket dan tombol merah untuk mengurangi tiket. Lalu button kelas tambah VIP ini. Jadi on click di sini ini untuk menjalankan function JavaScript saat tombol ditekan. Selanjutnya ada selanjutnya ini sama juga dengan yang atas, cuman beda kategori aja, ada reguler, festival, sama VIP seperti yang saya sudah tanyakan, dan fungsi table button plus minusnya. Lalu di sini tutup dengan tag table. Selanjutnya ada form data pembeli. Jadi di bawah data table saya membuat form data pembeli. Ini ada input type text ID, nama, placeholder, masukkan nama lengkap Anda. Jadi input text ID nama ini digunakan untuk input nama, lalu input text email, ID email ini digunakan untuk input email, masukkan email. Kemudian saya juga menambahkan placeholder supaya user tahu apa yang harus diisi. Contohnya masukkan nama lengkap Anda, masukkan email Anda. Lalu ada tombol checkout dan reset, button class checkout, button class reset. Ya, jadi tombol ini digunakan untuk tombol ini digunakan untuk menjalankan function checkout dan reset. Jadi tombol checkout ini untuk memproses pembelian dan tombol reset untuk mengembalikan semuanya ke kondisi awal. Oke, selanjutnya ada section summary atau ringkasan pembelian. Jadi digunakan untuk menampilkan ringkasan pembelian. Selanjutnya ada masuk ke bagian JavaScript di sini. Jadi di bagian JavaScript ini kita menggunakan TypeScript, jadi untuk membuat websitenya itu menjadi lebih interaktif. Selanjutnya ada function tambah ID. Function ini dipakai saat tombol plus ditekan. Jadi kalau misal tombol ditekan, dia akan berjalan function tambah. Ini untuk function kurang. Oke. Jadi let dokumen get element.id ini digunakan untuk mengambil elemen berdasarkan ID. Selanjutnya inner text ini bahasanya inner text plus 1 ini mengubah teks menjadi angka lalu ditambah dengan 1 gitu. Jadi program mengambil elemen berdasarkan ID lalu nilainya ditambah 1. Lalu ada function kurang. Ini function kurang digunakan untuk mengurangi tiket. Lalu ada sama halnya dengan yang atasnya, di sini saya menambahkan validasi JavaScript jadi validasi if val lebih dari 0. Jadi supaya tiket ini tidak bisa negatif. Supaya jumlah tiketnya
tidak bisa negatif gitu, seperti itu. Lalu ada function checkout. Di sini function checkout ini merupakan function utama websitenya. Jadi di function ini ada program yang melakukan beberapa hal gitu. Program yang melakukan beberapa hal dalam function checkout ini. Yang ada mengambil jumlah tiket. Ini let VIP parcel documented element by ID inner text. Jadi untuk mengambil jumlah tiket VIP reguler festival, eh, lalu parcel YT-nya ini digunakan untuk mengubah teks menjadi angka. Selanjutnya ada let nama dokumen get elemen by ID sama value ini untuk mengambil isi dari inputan nama dan isi dari inputan email. Lalu saya juga membuat validasi form yang artinya kalau belum beli tiket atau form kosong maka akan muncul alert. Alertnya ini silakan isi data dan pilih minimal 1 tiket. Selanjutnya ada menghitung total di sini. Jadi program akan menghitung total harga berdasarkan jumlah tiket yang dipesan. Selanjutnya ada menghitung diskon. If jumlah lebih dari 3, maka user akan mendapatkan diskon 10%. Nih. Selanjutnya ada final total. Jadi ini untuk menghitung total akhir setelah diskon. Lalu di sini saya membuat selanjutnya program membuat struk pembelian. Struk pembelian Seconfest 2026. Jadi digunakan untuk membuat isi struk pembelian yang isi struknya itu nama pembeli, email, daftar tiket, diskon dan total akhirnya. Lalu saya menambahkan juga alert struknya. Lalu saya untuk menampilkan alert ini untuk menampilkan struk pembeliannya. Selanjutnya ada jadi tuh nanti struk pembeliannya muncul di alert juga dan muncul di bagian bawah website dan juga ya di bagian summary inner HTML ini. Lalu eh di sini ada summary style display block ini di section ini akan muncul otomatis dan sebelumnya itu eh ada summary style display none ini apa yang namanya jadi di bawah website akan ada ringkasan pembeliannya. Nah, awalnya itu bakal disembunyikan menggunakan display none. Lalu setelah checkout berhasil, nah ini di sini maka sectionnya ini akan muncul otomatis. Jadi ringkasan pembeliannya itu menampilkan tiket yang dibeli, setotal, diskon dan total akhirnya. Ini seperti yang sudah saya bilang tadi, summary inner HTML ini digunakan untuk mengisi isi ringkasan pembeliannya. Ada function reset all. Jadi function ini digunakan untuk menghapus jumlah tiket, mengosongkan form dan menyembunyikan ringkasan pembelian. Lalu semuanya bakal dikembalikan ke kondisi awal atau kondisi semula. Nah, ini di sini ada dokumen get element by ID, VIP inner text 0, artinya mengembalikan jumlah tiket menjadi 0. Sama halnya dengan kategori reguler dan festival. Situ. Lainnya untuk mereset form di sini ada dokumen get element by ID nama, value untuk mengosongkan bagian form nama dan yang bawah untuk mengisikan bagian form email. Selanjutnya ini lagi dokumen ini seperti yang sudah saya jelaskan dokumen get element by ID summary style display none ini untuk menyembunyikan ringkasan pembelian kembali. Lalu ditutup menggunakan text script dan HTML. Selanjutnya saya akan mencoba membeli tiket dari website ini. Jadi yang pertama dilihat user itu ada halaman utamanya yang bisa melihat poster, informasi event, dan tabel pilihan tiket serta data pembelinya atau formnya. Jadi yang pertama user bisa memilih tiket sebanyak mereka mau. Di sini kalau saya menggunakan tombol plus ditekan ini, maka fungsi tambah akan dijalankan untuk menambah jumlah tiket. Sedangkan kebalikannya ketika saya menjalankan aksi ini dikurangin atau tombol minus ini akan menjalankan function kurang untuk mengurangi jumlah tiket. Selanjutnya setelah memilih tiket, user bakal memasukkan nama lengkap di form data pembeli di sini. Ini saya masukkan sebagai contoh aja, saya masukkan nama pendek aja.
Ini aja, ya. Baik, setelah user mengisi data diri dan memilih tiket tiket, user, eee, bakal melakukan check out. Nah, setelah user melakukan check out, di sini akan tertera alert yang menyatakan bahwa struk pembeliannya ada di sini dengan kantongan sebagai berikut dan seperti yang saya, jelaskan tadi, kalau misal user ini membeli tiket lebih dari 3 maka dia akan mendapatkan diskon 10%. Nah, di sini. Setelah kita klik off, maka summary atau ringkasan pembeliannya akan muncul ke bawah website seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk validasi datanya ini di bagian sini, maka apakah user ini sudah membeli tiket ataukah, user belum mengisi tiketnya atau data pembeliannya atau formnya. Jadi saya contohkan kalau misal tidak diisikan data pembelinya di sini atau formnya, maka akan muncul alert silakan isi data dan pilih minimal 1 tiket seperti ini. Jadi ya, setelah perhitungan selesai maka program memberikan summary atau ringkasan pembelian seperti ini akan muncul di bagian bawah dan di alert juga. Terakhir, ketika tombol reset ditekan, maka function reset all akan dijalankan. Jadi function ini tuh mengembalikan semua data ke kondisi awal seperti ya jumlah tiketnya jadi 0, terus formnya kosong, dan ringkasan pembeliannya sudah disembunyikan. Baik, mungkin cukup dari saya segitu, mungkin yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.